dengan hadis selanjutnya. Itu ada wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Nah, jadi ya, jika orang tua kamu menyuruh kamu ya untuk berbuat syirik atau sesuatu yang dimurkai oleh Allah, fala tuti'huma, enggak boleh ditaati. Enggak boleh ditaati. Itu ya, teman-teman. Siapa yang di sini orang tuanya itu solih-solihah? Ngacung. Siapa yang di sini orang tuanya solih-solihah? Ayo ngacung. Ngacung. Ya. Nah, siapa yang di sini setiap hari dikasih uang jajan sama orang tuanya? Mas Rizal ngacungnya tinggi banget, Mas Rizal. Ya, itu tandanya orang tua yang memberikan kita hak apa? Dibeliin baju, dikasih uang jajan, disekolahin, ya, disediain makanan. Ini semua bukti bahwa orang tua itu sayang sama kita, mengutamakan hak kita. Ya. Makanya kita juga, ya, kewajiban kita itu taat kepada orang tua setelah Allah. Ya, yang pertama taat kepada siapa, Dek? Yang pertama taat kepada. Yang kedua taat kepada siapa? Kepada orang kepada orang tua. Ya. Dan di hadis ini, bentar. Di hadis yang hadis yang tadi ya, yang ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Nah, yang ini ridal rabbi fi ridal walid, nggak bisa. Ridal rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Nah, begitu ya. Nah, kalau ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, dan kemurkaannya atau kemarahan Allah itu tergantung kemarahan orang tua. Makanya kita berikhtiar, berusaha jangan sampai orang tua marah ke kita. Kalau sudah tandanya Umi marah itu, Mas, kalau sampai ada orang tua ini suaranya mengeras, ya, atau wajahnya itu agak mesengut, itu tandanya ya ada sesuatu yang terjadi dengan ibu kita. Harus ditanya itu, Mas Fata, ditanya. Umi kan suka senyum ya Mas Fata ya. Sabar ya Umi ya Mas Fata ya. Umi kok hari ini besengut sih Mi, cemberut aja, kenapa Mi? Tuh. Ntar Umi cerita, itu tadi waktunya murojaah kok malah tiduran terus atau mainannya lama, nggak amanah dan sebagainya. Jadi wajib ditanya. Misalnya uminya Mas Dafa, ya, tiba-tiba suaranya keras nih di masjid sampai Ustaz Ahad kedengeran. Itu kenapa itu uminya kok suaranya kencang banget ya, neriakin Mas Dafa. Ditanya itu Mas Dafa. Berarti ada sesuatu yang bikin umi itu marah, ataupun umi itu nggak ridho sama Mas Dafa. Ya, ini kita hati-hati, ya, kita hati-hati, jangan sampai bikin orang tua kita marah. Kalau sudah itu kita minta maaf. Siapa di sini yang sering minta maaf ke orang tua? Ayo Dek ngacung, yang pernah minta maaf deh, yang pernah minta maaf ke orang tua. Ayo ngacung, siapa? Siapa di sini yang pernah minta maaf sama orang tuanya? Siapa? Tuh, kok nggak ada? Siapa yang pernah minta maaf ke orang tuanya? Oh iya, alhamdulillah ya Mas. Ya alhamdulillah ya. Jangan malu-malu ya, nggak boleh malu-malu minta maaf ke orang tua ya, nggak boleh malu-malu minta maaf ke orang tua. Itu yang bikin orang tua kita makin sayang sama kita. Harus sering-sering minta maaf sama orang tua, sama umi, sama abi. Ya. Selanjutnya, Ustazah mau ngingetin juga ya, di surat Al-Baqarah teman-teman sudah hafal itu. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum khairin falil walidaini wal aqrabin. Itu sudah pada hafal ya teman-teman ya. Iya. Mereka bertanya tentang apa ya? Ini
para sahabat bertanya kepada Rasulullah, nah, kepada siapa aku itu infak duluan? Untuk siapa? Kalau aku pengen infak itu yang pertama kali itu aku berikan kepada siapa ya Rasulullah? Nah, dan jawabannya adalah yang pertama kepada siapa? Bil walidain, ya, kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Nah, teman-teman harus ingat ya, ketika nanti ya kedua orang tua kita sudah tua, kalau ayah ibunya, ibu bapaknya, abi uminya udah tua, yakin maka mereka adalah orang pertama yang wajib kita berikan infak, yang kita berikan apa? Kecukupan. Ya. Kita perhatikan apa yang dibutuhkan kedua orang tua kita. Ya. Ketika kita punya harta, ya, yang pertama kali kita berikan harta kita kasih harta kita adalah kedua orang tua. Jangan sampai ya, Mas Dafa kemana-mana naik mobil. Mas Dafa lagi. Ya, Mas Dafa kemana-mana naik mobil. Atau ganti deh, jangan Mas Dafa terus. Ganti Mbak Maisa, tuh kelihatan. Mbak Maisa kemana-mana naik mobil. Ya, sama Mbak Sani. Terus, padahal Abi sama Uminya ini butuh berobat. Gitu. Punyanya motor. Nah, punyanya motor gitu. Malahan Mbak Maisa ya menikmati mobilnya ya sendirian. Karena kebutuhannya Mbak Maisa, sedangkan orang tuanya kurang diperhatikan, padahal itu buat berobat. Gitu. Kan biasanya orang kalau berobat itu orang sakit itu lebih nyaman kayak kalau naik mobil ya. Berarti meskipun kita belum bisa memberikan mobil orang tua kita, tapi difasilitasi itu apa ya? Dicariin, disediakan. Bolehlah disewain atau dipinjemin atau diapain gitu. Ya intinya di hari tua orang tua kita adalah orang yang pertama kali wajib memperhatikan kebutuhannya. Ya, paham ya? Insya Allah. Paham ya teman-teman ya? Nah, paham. Insya Allah paham. Bahasa Ustazah Ahad mudah. Ya. Kemudian Ustazah juga ya mau cerita ke teman-teman ya bahwa buah ketaatan itu apa Ustazah? Kalau kita taat ke orang tua, itu ada buahnya. Kalau kita nanam pohon, itu ada pohon mangga gitu ya. Kalau udah gede, nanti kan berbuah. Buahnya manis ya? Oke. Buahnya manis ya teman-teman ya? Sip. Nah, begitu kita taat. Taat itu seperti kita nanam pohon. Kita taat ke orang tua itu seperti kita nanam pohon. Ya, nanti lama-lama ada buah ketaatan yang akan Allah berikan kepada kita. Ada buahnya ketaatan itu. Ya, Allah yang ngasih buahnya. Kok nggak kelihatan Ustazah? Ya nggak kelihatan buah gitu. Tapi hasil. Buah itu hasil. Ya. Buah ketaatannya apa? Ridho Allah. Setuju? Setuju ya? Ridho Allah. Kalau orang kita sudah dapat ridho Allah, ya, insya Allah kita dapat al-fauzu bin na'im yang pertama. Kemudian yang kedua ya al-muqim fil jannah. Ya. Kita diberikan Allah kesuksesan berupa masuk surga. Ya. Kemudian al-muqim. Ya, muqim ini apa? Bisa tinggal selama-lamanya di surga. Ya, dan kita meminta kepada Allah, Allah izinkan kita bisa tinggal di surga Allah bersama kedua orang tua kita. Amin ya Rabbal alamin. Siapa yang mau tinggal bareng sama orang tuanya di surga Allah? Siapa? Coba, siapa yang pengen tinggal bareng? Alhamdulillah, semuanya ngacung ya. Ya, alhamdulillah. Cinta ke orang tua. Kemudian kenapa? Ya. Selanjutnya, ya ini ada hadis ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian apa beliau ini bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyul amal ya. Ayyul amal ahabbu ila Allah ta'ala. Ya. Suatu amal apa, perbuatan apa yang dicintai oleh Allah?
Ya. Kemudian Rasulullah menjawab yang pertama kali adalah as-shalatu ala waqtiha. Salat ya, salat pada waktunya. Salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Siapa di sini yang sering banget kodok salat? Ayo, ngacung. Yang sering banget kodok salat. Yang sering banget kodok salat. Berarti kalau sering banget kodok salat itu Mas Faid kamu ngacung ya. Berarti kalau apa namanya? Mas, kodok itu tahu kan kodok apa itu kodok? Kodok mengganti Sholat. Iya, mengganti sholat. Contoh Mbak Nadira nih waktu zuhur pulang sekolah langsung bobo. Ya, misalkan belum sholat zuhur. Ketiduran Mbak Nadira. Bangun-bangun jam 4 sore. Udah waktu asar kan, waktu zuhurnya udah habis. Loh, Ibu, tadi belum sholat zuhur. Ya Allah, berarti karena kita ketiduran, wajib diqodho, diganti. Begitu kan? Nah, itu maksud syarat. Siapa di sini yang sering banget mengqodho sholat? Ada? Bawa geleng-geleng. Ya. Ya, jadi ya mengqodho sholat itu ada hukumnya. Tetapi kalau kita terlalu sering mengqodho, itu namanya kita teledor. Teledor itu apa ya? Hati-hati. Teledor itu adalah delewer, nggak hati-hati ya. Makanya di sini Rasulullah ngasih tahu ya, perbuatan pertama yang utama yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat waktu. Apa, Dek? Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Yang kedua, ya, umma'ai. Kemudian apa ya Rasulullah? Ibnu Mas'ud nanya. Jawabannya Rasulullah apa? Birrul walidain. Birrul walidain itu artinya taat kepada orang tua. Jadi amal yang kedua yang paling dicintai oleh Allah itu adalah taat kepada orang tua. Masya Allah. Yang pertama tadi sholat tepat waktu, yang kedua taat kepada orang tua. Yang ketiga, summa'ai. Apalagi ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud. Yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Kalau kita ini para penghafal Al-Quran, ya, jihadnya di jalan Allah itu dengan apa, Dek? Menghafal Al-Quran. Iya, menghafal Al-Quran, menuntut ilmu ya, belajar ya, ya. Belajar, menghafal Al-Quran. Ya, jihad kita di jalan Allah. Ya, sip. Terakhir, ini udah waktunya berapa nih? 10 menit lagi. Dah, terakhir. Hadis yang dari Abu Hurairah ini, ya, ini ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, ya, tentang siapa yang wajib ditaati pertama kali. Ya, jawaban Rasulullah adalah ummuka, ibumu, umimu, bunda, gitu ya. Kemudian yang kedua siapa? Terus yang kedua siapa Rasulullah? Siapa? Ibu. Kemudian yang ketiga jawaban Rasulullah siapa lagi? Yang ditanya ibumu. Terus yang keempat, yang terakhir siapa? Ya, bapak atau ayahmu, ya, atau abi. Nah, begitu ya. Berarti Rasulullah di sini sampai sampai mengulang ya, nama ibu itu 3 kali. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Karena ibu yang melahirkan. Masya Allah, barakallahu fiik, Mas Rizal. Karena ibu yang melahirkan. Apalagi yang pengorbanannya ibu Umi yang sudah teman-teman lihat. Apalagi tuh? Menyusui. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Mas Leo apa, Mas Leo? Pengorbanannya Umi apa? Merawat. Ngerawat ya? Ngerawat itu apa itu? Ngerawat itu? Ditulang ya, dibikinin makanan, disediain pakaian, ya, pakaiannya dicuciin. Ada yang udah nyuci baju sendiri setiap hari di sini? Ada? Nadira nyuci baju setiap hari sendiri? Iya, nyuci sendiri ya?
Masya Allah. Terus nyemur sendiri juga. Iya kan mesin cuci tinggal putar-putar ya. Mbak Nadira juga nyemur sendiri ya? Iya. Alhamdulillah. Berarti Mbak Nadira ini sedang belajar membantu orang tua. Ya, alhamdulillah. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman, yang pertama tadi karena ibu kita memiliki perjuangan ya, daya juang yang luar biasa ya, seperti yang Allah ceritakan di surat Luqman ya. Di surat Luqman ayatnya wa wasainal insana biwalidayhi ya. Di sini kami mewasiatkan ya kepada manusia ya, kita ini umatnya Rasulullah itu ya, untuk kedua orang tuanya untuk apa? Ya untuk taat. Kenapa kok harus taat? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Hamalathu ummuhu, ketika hamil itu wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin itu ya Allah mual, muntah-muntah, kepala pusing sampai pingsan. Ya. Capek banget hamil itu, Dek. Capek. Boleh tanya ke ibunya masing-masing, ke uminya. Hamil itu capek nggak, Mi? Iya, muntah-muntah ya, Mas ya? Iya. Tahu nggak mau makan. Terus juga perutnya tambah gede. Kalau naik motor kadang itu tabrak itu anak itu. Nah, macam-macam luar biasa ya. Ada belum lagi ya, yang punya adik lagi kayak siapa nih namanya? Mas Tian ya. Umi hamil Umi gendong Mas Tian. Ya, terus ternyata hamil adik Anin tuh. Udah perutnya gede gendong lagi. Masya Allah, itu luar biasa ya perjuangannya ibu kita ya. Kemudian gendong sampai saiki. Sampai sekarang gendong. Wa fisaluhu fi 'amain. Terus juga menyusui. Oh iya, menyusui sampai menyusui. Ya kadang-kadang itu udah dimimiin ya, udah disusui sama ibunya masih rewel. Nangis saja ya. Nangis gerak, nangis ini. Ibunya malam-malam waktunya tidur, nggak bisa tidur. Ya harus bangun menyusui apa? Ya menyusui kita. Harus ingat, Dek. Siapa yang masih ingat disusuin sama ibunya? Dimimiin. Ingat nggak? Mas Rizal masih ingat dimimiin ibunya? Ingat tak Mas Rizal? Itu kita nggak sadar ya. Ya, waktu bayi kita itu kita nggak ingat, kita nggak sadar. Waktu kita bayi masih 1 tahun, masih 1 tahun itu kita tapi kita menuntut ilmu, kita diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasulullah bahwa dulu orang tua yang lahirin kita, yang menyusui kita dan sebagainya. Menyusui orang tua kita berapa lama, Dek? Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun itu lama apa sebentar? Lama. Iya. Lama ya. Makanya kata Allah, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua kepadamu. Terima kasih ya, Mbak Umi. Terima kasih, Bu. Ya, ayo sekarang semuanya yang yang lagi belajar hadisnya ini bareng sama uminya sama bundanya, boleh bundanya dicium, dipeluk ya. Bilangnya apa? Jazakumullahu khairan umi, jazakumullahu khairan ibu. Jazakumullah khairan bunda gitu. Nah, kalau bundanya nggak ada, habis ini ya kita tutup halakohnya, habis ini semuanya masing-masing cari ibunya. Ngapain? Dipeluk, bilang apa? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan itu apa? Semoga Allah menggantikan jenengan ibu ya dengan pahala yang besar, kebaikan ya, itu artinya begitu. Makanya ustazah selalu ngajak teman mengucapkan apa? Jazakumullahu khairan ya. Ketika kita dikasih apa-apa, didoain, apa balasannya adalah doa. Jazakumullahu khairan. Jawabannya apa, Dek? Wa
iyyakum. Jawabannya apa, Dek? Wa iya. Yakum wa iyyakum. Nah ya. Nanti paham ya. Dua hadis ini, hari ini kita belajar 2 hadis tentang cinta, sayang, taat ya kepada kedua orang tua. Jadi teman-teman yang paling terakhir ya, Ustazah mau mengingatkan apapun yang kita lakukan, tanya dulu ke Umi Abi, ke ayah ibu. Ridho nggak? Ngizinin nggak? Kalau ridho ngizinin ya kita lakukan, insya Allah ya Allah jadikan ya Allah mudahkan, Allah jadikan pahala, Allah berikan kebaikan yang bertambah dan bertambah. Itu ya kita nggak rugi. Nah, sebelum Ustazah tutup udah 8:30. Oh ya, Ustazah mau cerita sedikit boleh ya? Ustazah tambahin ya. Iya, mau cerita nih dongeng Ustazah. Dulu Ustazah waktu sekolah SMP, Ustazah kan sekolahnya SMP ya, sekolahnya nggak di MTS, sekolahnya di SMP. Terus Ustazah itu malam-malam disuruh bantuin orang tua. Nah, orang tuanya Ustazah, bapaknya Ustazah Ahad itu kerjanya bikin panggangan sate. Tahu panggangan sate ya? Iya. Bikin kompor-kompor mainan gitu, yang kecil-kecil gitu, kompor-kompor mainan, panggangan sate gitu-gitu. Nah, terus besoknya itu kan Ustazah Ahad ujian di sekolahan di SMP-nya, gitu. Terus waktu malam-malam itu karena bapaknya Ustazah Ahad itu kerjaannya ini harus segera disetor besoknya ke juragannya. Ustazah Ahad itu diminta tolong sama bapak buat bantuin, gitu. Ayo nak, bantuin bapak gitu ya, bantuin bapak masang perangkatnya ini ya, perangkatnya kompor gitu. Nah, Ustazah dalam hati, lah besok kan ini ada ujian, tapi Ustazah udah baca tapi belum sampai lengket, belum diulangin bolak-balik. Nah, gitu, belum sampai lengket tapi udah baca. Ya, siangnya waktu itu. Berarti kan Ustazah baru nyiapin ujian ini masih setengah gitu, belum penuh, belum tuntas. Tapi ya besok paginya belum sempat ngulang pelajaran karena tadi malamnya ngebantuin orang tua sampai malam, sampai jam 10-an atau 10:30. Besok paginya itu pagi-pagi belum sempat ngulang pelajaran. Terus waktu ujian ya udah ngerjain ujian semua ternyata ya di 1 minggu kemudian ya gurunya Ustazah itu ngumumin. Ya, waktu itu pelajaran hitung-hitungan, pelajaran matematika. Hitungan. Ya udah matematika deh begitu. Ternyata Ustazah alhamdulillah dapat nilainya itu tertinggi di kelas. Dapat nilai paling tinggi di kelas. Dan itu Ustazah surprise, kaget banget, alhamdulillah dalam hati ya. Padahal belajarnya itu belum 100%, belum penuh. Dan yang dapat Ustazah ambil pelajaran adalah adalah buah ketaatan. Buah ketaatan karena Ustazah nggak protes sama bapak waktu disuruh bapak bantuin, padahal besoknya ujian. Protes disuruh bantuin. Nggak protes, dan Ustazah karena yang diutamakan adalah taat. Nggak protes, ya wes taat gitu, bismillah gitu. Ya wes taat sama bapak. Ya ternyata dari ketaatan itu Allah berikan surprise hadiah yang bikin Ustazah bahagia ya, menakjubkan. Ustazah dapat nilai paling tinggi di kelas gitu. Alhamdulillah. Itu buah ketaatan keberkahan. Buah ketaatan dulu. Itu orang tua. Bukan berarti kita ini nggak usah belajar, yang penting taat. Bukan berarti begitu. Tetap harus belajar sungguh-sungguh, ada ikhtiar. Tapi taat dan ridho orang tua itu jadi penguatnya. Menghafal Al-Quran. Mami, aku menghafal Mi, gak usah sholat, menghafal aja. Bukan gak usah sholat, menghafal aja Mi, gak usah sholat Mi. Ustazah, kudu sholat. Mana yang lebih wajib? Sholat apa menghafal? Mana yang lebih wajib? Sholat yang lebih wajib. Ya, sholat dulu, lanjut kita menghafal Al-Quran. Yang pertama as-shalatu ala waqti.
Udah. Ada pertanyaan sebelum Ustazah tutup, pemirsa? Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Udah 8:30. Ada yang mau nanya? Mau tanya apa? Tanya apa? Ada yang mau nanya? Mau. Tanya apa? Tak buka no. Mas Rizal? Madam. Mas Rizal mau nanya? Enggak. Oh, mboten. Ya udah ya, alhamdulillah Ustazah bahagia sekali. Ya malam ini bisa jumpa sama teman-teman semua. Teman-teman semangat ya di halaqah hadis ya. Iya. Ya alhamdulillah. Bosan nggak belajar hadis? Bosan masih pekan kedua. Alhamdulillah semangat semuanya ya. Iya. Jazakumullahu khairan katsira. Ya Ustazah mohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita keberkahan ilmu. Ya, dan wasilah apa yang kita hafal. Allah jadikan semua anak-anak Ustazah Ahad yang ada di mata baik. Iki lo kan duduk anak kok. Dan solihah yang hatinya Amin. ya taat kepada orang tua dan takut kepada Allah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Tutup majelis kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bentar, foto bareng dulu ya, jangan live dulu ya. Ustazah udah salam belum sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng aku di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dulu. Ustaz, ya foto bareng dulu. Dibuka kameranya semua. Kameranya dibuka semua, kita foto bareng. Sudah. Buka ya. Enak duduk. Wah. Radina. Ya, foto bareng. Kita foto bareng. 1, 2, 3. Ya, satu lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, pamit dulu ya. Kita tutup sebelumnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Nih ke rumah Ipan. Kalau cuma tuh di selal. Rumah